Yo, balik lagi sama gue Steven dan hari ini seperti yang tadi sebelum video ini mulai, gue ada beli satu mobil nih. Tadi udah gue kasih filler-fillernya tapi memang gak terlalu jelas. Udah ada yang tahu belum mobilnya apa? Sebelum kita ngelihat mobilnya, jadi gue mau bahas dulu nih alasan gue beli mobil ini. Jadi berawal dari tahun 2020 tuh pas awal-awal pandemik, gue kepengen punya mobil manual gitu. Terus sebelumnya kan gue ada E30 manual, dan menurut gue tuh nyetir manual tuh enak gitu ya. Kalau sesekali jarang-jarang nyetir manual tuh kayak sensasinya beda aja, apalagi kalau jalanan lancar tuh. Terus kepikiran lah yang pertama Estilo kayak waduh harganya kok udah makin lama makin gak kejangkau ya gitu. Estilo enggak, terus sempet ke list beca juga, sempet mau juga tuh list beca, cuman nggak nemu barang yang bagus sih itu. Terus yang ketiga sempet mau ke Starlet Capsule. By the way, gue demen banget sama stylenya Starlet XL yang putih, bumpernya tuh hitam yang kayak gini nih gambarnya. Nah terus udah akhirnya nggak dapet, dan yang gue beli ini mobilnya tuh nggak disengaja banget, bener-bener kayak gue nggak sengaja lihat ini mobil. Akhirnya begitu lihat, bukan mau beli mobil inilah ya intinya gitu, akhirnya begitu lihat interiornya gue langsung kayak wah gila, ini interiornya sih badai banget sih, dosa sih interiornya itu mulus banget. Dan sebagai informasi ya, kalau gue itu orangnya kalau mau nyari mobil yang udah cukup berumur, yang gue cari itu pasti pertama interiornya harus cakep deh. Karena menurut gue kalau kayak body lu masih bisa benerin, terus kayak mesin atau yang luar-luar gitu lebih gampang dicari. Tapi kalau interiornya yang satu set gitu emang bawaan pabrik, ori, waduh itu nyarinya bisa sampai budek sih. Dan ide gilanya adalah ini mobil mau gue keep, mau gue simpen buat anak gue nanti. Begitu dapat SIM gue mau kasih. Jadi ini gue pikirin banget sih buat disimpan. Dan mobilnya apa kita bahas yuk. Nah jadi ini nih mobil yang tadi di awal gue ceritain. Jadi gue baru ngangkat E36. Gue belinya di mana? Gue belinya di Euro Corner. Nanti Instagramnya kalian gue kasih linknya. Dan barangnya itu gue akuin cakep banget. Gue dapat harganya, gue dapat beli mobil ini lumayan good deal. Terus kekurangan mobil ini tuh ya catnya masih inilah ya, perlu dipoles-poles, perlu didetailing. Keluarnya sih catnya masih 90% original. Terus gue senengnya di mobil ini gue dapetnya tuh termasuk ini nih, jarang juga nih, karena kebanyakan kan 318 itu fog lamp kan. Nah gue punya ini yang standarnya di LED fog lamp. Terus lampu-lampu ini semua masih original, ada tulisannya made in Germany nih. Terus brandnya juga ini masih BMW, yang ini Boss. Nanti sekalian kalau di body ada kekurangannya itu tuh di sini. Kekurangannya itu biasalah nih penyakit E36 nih. Panggangan satenya udah regas. Ini tadi, nah sama gue kasih tahu nih kalau misalkan kalian emang lagi nyari panggangan sate atau parts BMW, gue baru dapet nama bengkel yang harganya terbilang murah. Gue dikasih tahu sama Ryota nih, namanya New Jaya. Nanti gue kasih juga nomornya di sini. Jadi gue beli panggangan sate ini 900 di marketplace. Kalau kalian cek mungkin harganya bisa 1,1, 1,2. Selisihnya lumayan sih, 200-an gitu. Udah, terus sama di sini. Ini juga penyakit E36. Sambungannya nih, ini sambungannya selalu yang segitiganya nih mati. Nah ini tadi gue beli juga di New Jaya, itu harganya 900 juga. Di marketplace juga itu bisa 1,2, 1,3. Murah banget sih. Itu thank you Ryota udah ngasih tahu. Terus nah, di mobil ini
gue dapat velgnya 318 emang standarnya gini kan, tapi gue lebih seneng begini sih. Dapetnya tuh velg kaleng ditutup sama dop. Keren, gue demenan begini. Terus di bagian belakang sih ini nggak ada apa-apa, sama nggak ada yang spesial banget, pokoknya kondisinya masih original aja. Nah sekarang kita lihat nih alasan gue beli mobil ini. Lihat yang di dalamnya. Jadi dalamnya ini masih fabric ya. Nah jadi ini satu lagi nih gue kasih tahu ke kalian. Jadi di BMW E36 itu yang paling gue demen bahan joknya itu di 318. Karena di 323 kan kulit, gue lebih demen prefer Blue Drew. Cuman yang 323 yang manual itu ada yang bahannya fabric juga, tapi menurut gue keras ya kayak kanvas. Dan di sininya tuh kalau 323 tuh sering banget bolong nih, dua sini nih. Nah ini interiornya masih nggak ada yang sobek, bener-bener hitam, abu-abu tua. Terus setirnya masih kulit jeruk, cuman di sininya dia udah agak longgar. Nanti katanya bisa disuntik lagi. Gak tahu sih mau didiemin kayak gini atau mau disuntik. Terus ini shift knobnya ini kulit jeruknya masih gila banget. Oh, gue kasih informasi dulu. Mobil ini kilometernya itu 47.000. Asli tangan pertama dari baru. Gila. Terus head unitnya itu ini udah dapetnya Becker Grand Prix. Ya interiornya cakep banget deh. Oh sama di sini nih kurangnya nih. Ini kayaknya gue mesti ngerapin interior nih. Di sini sih nggak terlalu kelihatan nih. Mesti kalian lihat dari depan ini nggak rapi. Tapi sisanya mobil ini rapi banget. Dan jadi kalau kalian tahu Euro Corner itu kan di Bandung ya. Kemarin pas ngambil mobil ini, gue bawa mobil ini. Gila sih rasanya. Enak banget. Bener-bener kayak mobil baru. Memang mesinnya M43 ya. M43 terus ya bagi sebagian orang mungkin atau bagi kebanyakan orang itu nggak bertenaga. Cuman tuh menurut gue udah cukup banget sih. Dan gue senengnya itu kalau nyetir manual ya ada sensasi mindahin gigi sama injek koplingnya gitu. Kayak enak mobilnya ya, lebih responsif daripada yang Matic. Gue kan ada M46 juga, M43. Menurut gue ini lebih responsif. Terus di segi interiornya ini nanti gue bakal kasih lihat kalau mobil ini sama sekali nggak ada cacatnya. Tidak ada cacatnya. Cuman di sini aja ya. Jok ini cakep banget. Nah sama tadi gue bilang kan gue dapet bumpernya itu yang di LED fog lamp. Kenapa gue bilang itu asli bukan gantian, bukan dipasang? Karena di sininya nih, ini tombolnya ini tuh udah disediain, cuman memang tombol buat fog lampnya itu nggak ada. Jadi cuman ada buat fog lamp belakang. Terus sempet sih tadi ada kepikiran mobil ini tuh mau gue stikerin putih. Terus bawahnya itu kalau yang bumper plastik kan keren tuh, kayak 320 putih gitu lah. Cuma bawahnya tuh plastiknya lebih plastik lagi, terus di LED fog lamp kan. Nah sama sebelum kita bahas ke interior belakangnya, kalian yang punya, gue mau ganti velg rencananya nih, yang punya BMW style 17 atau style 4, boleh langsung DM Instagram gue. Yang kondisinya masih cakep, style 4 atau style 17 gitu. Diusahakan ringnya 16 tapi 15 juga oke sih sebenarnya. Nah kita lihat ke bagian belakangnya. Di bagian belakangnya itu bagus banget. Kenapa? Salah satu hal yang menurut gue bagus, ini karetnya ini masih kenceng. Jadi memang mungkin sama pemilik sebelumnya itu jarang ditaruh barang. Jadi kalau misalkan karet kan kalau sering ketarik-tarik dia lama-lama kendor ya. Ini masih kencang banget. Blue Drew semua sih ini. Cakep banget ya. Oh sama di bagian depan nih, gue kasih tahu ke kalian buat ngerawat E36. Nah ini nih penyakit E36 juga kalau kalian nggak tahu.
Jadi kalau misalkan kita rem tangan itu usahain ininya dipencet. Jangan kayak gitu tuh, kan bunyi. Kalau bisa begini. Karena housing dia yang di bawah sini itu plastik, dan kalau misalkan sering digituin, lama-lama plastik ini tuh regas, pecah gitu. Sayang banget sih. Jadi ini salah satu tips dari gua kalau mau ngerawat ini supaya housingnya tuh bagus, karena kan plastik dalamnya. Jadi ini dipencet. Nah. Oke. Apalagi ya yang mau dibahas? Paling itu aja sih yang mau gue bahas dari mobil ini. Sekali lagi thank you banget buat Euro Corner yang punya itu, namanya Eric. Orangnya ramah banget, dia kayak responsif kalau ngebales chat, terus kayak ngirimin fotonya tuh detail-detail banget. Segala sesuatu di kondisi mobil ini itu ini kan ada baret-baret rambut ya di bodinya, dia tuh udah cerita di awal gitu. Jadi kondisi mobilnya begini ya bro, begini. Semuanya tuh emang sesuai dengan keadaan mobil. Sekali lagi thank you Euro Corner. Sekarang kita langsung yuk test driving experience ini mobil kayak gimana. M43 manual. Terakhir pas gua ngambil ini dari Bandung, ini mobil sadis. Lanjut nih, sekarang kita mau test drive E36 318 M43 manual. Nah terus tadi sebelum gua nge-review ini mobil feel-nya kayak gimana, nah ini nih AC-nya nih. Jadi AC-nya ini 318 E36 itu udah dual zone, sedangkan di E46 gua itu masih single zone. Ini lumayan aneh juga sih, kenapa di E46 single zone, di sini ternyata dual zone. Jadi pas kemarin gue ceritain juga ya pengalaman gue dari bawa mobil ini dari Bandung. Feel-nya tuh ini kayak mobil baru sih. Oh sekali lagi thank you banget buat Bro Eric. Jadi sebelum mobil ini dijual tuh dia melakukan perbaikan kurang lebih habis 4 juta. Bonnya ada di laci, kemarin dikasih tunjuk. Itu perbaikannya 3 bulan lalu. Masih udah ganti oli, udah banyak yang diganti habis 4 jutaan gitu. Thank you banget Euro Corner. Sekali lagi rekomen banget belanja mobil di situ. Nah sekarang kita bahas mobilnya ya. Ya nyetirnya begitu ya, kalau BMW manual balik lagi kayak koplingnya itu dia garis lurus sama logo yang ada di setir nih, logo BMW yang di setir. Jadi kaki lu tuh yang kiri agak ke tengah gitu. Kalau mobil-mobil lain kan mungkin bisa rada ngengkang ya, ini kayak ke tengah gitu, rapet. Kalau nyetir manualnya BMW, gue nggak tahu sih kalau di M46 gimana, cuman di E30 sama di E36 begitu feel-nya sama, di tengah koplingnya. Mobil ini sih dibilang bertenaga sekali sih enggak, tapi memang jujur gue beli mobil ini karena barangnya masih segar dan gue pengen sensasi nyetir manual lagi yang pindah gigi sama injek kopling. Itu gue kayak sesekali tuh gue pengen banget. Tapi ini mobil overall mesinnya kayak baru, enak gitu. Mungkin ini kayak yang gue review ini ya E36 kayak baru gitu. Kilometernya tadi 47 ribuan. Dan ini mobil tuh bener-bener fun to drive. Lebih fun to drive ini daripada yang Matic-nya ya. Manualnya tuh jauh lebih fun to drive. Terus sama gue nggak tahu sih ya, seingat gue dulu pas coba E36 323 tuh di awalnya rada berat ya. Bener gak sih, Tak? Bener. Nah ini di M46 itu tuh nggak ada. Terus kayak di M40 ya, mesin jahit, suara mesin jahit gitu, di sini juga udah nggak ada. Gitu. Nyetirnya jujur ini mobil
enak banget. Terus suara mesinnya itu 4 silindernya tuh kalau misalkan digeber kayak 4000 sampai 4500, menurut gue suaranya masih enak ya. Ya tetap nggak bisa disamain dengan yang 6 silindernya dari BMW, jauh lebih merdu, tapi ini tetap masih bisa di-enjoy kok. Oh, konsumsi bensin. Jadi kemarin itu gue bawa dari Bandung ya, dari Bandung ke Jakarta 200.000 isi bensin Pertalite. Mungkin kalau misalkan bayangan gue ya dari indikatornya aja ya, mungkin habisnya 90.000 kali ya, 90.000 sampai 100.000. Nah itu tuh gambaran kalian deh. Dari Bandung ke sini jalan larinya itu kurang lebih 100 sampai 120. Kurang lebih konsumsi BBM-nya segitu. Irit sih buat ini mobil ya. Dan bantingan mobil ini memang keras gitu ya, tapi masih bisa ditoleransi dan dibayar dengan pengendaliannya yang enak. Terus soundproofing di mobil ini sebenarnya sih soundproofingnya nggak terlalu bagus ya, standar seri 3 lah ya, nggak terlalu bagus. Ya kalau misalkan dibandingin dengan Jepangan gitu mungkin ini bagus gitu. Jepangan yang di tahun serupa itu mungkin ini lebih bagus. Wah, untuk stop and go itu koplingnya nih menurut gua enteng nih. Terus gasnya itu gasnya juga enteng. Jadi responsif, dari kayak lu sentuh dikit tuh udah responsif gitu. Koplingnya enteng. Jadi kalau misalkan macet-macetan ya kalau gue sih nyaman-nyaman aja ya gitu. Nggak tahu kalau misalkan emang kalian terbiasa dengan Matic ya mungkin akan jadi nggak nyaman, tapi kalau yang suka manual, wah ini enak banget. Jadi untuk keadaan stop and go itu buat E36 yang 318 itu lebih nyaman karena rasionya itu 345 kalau yang di 318, sedangkan yang di 323 manual itu di 293. Jadi buat keadaan stop and go nya itu rasio mesinnya tuh M43 jauh lebih user friendly lah buat pemakaian sehari-hari stop and go. Ibaratnya nggak usah ngegas. Ya ibaratnya nggak usah terlalu digas sampai dalam, ini gas dikit aja udah jalan. Dan ya mobil ini sih mungkin gue juga rencananya karena kondisi pristine ini mungkin makainya juga jarang-jarang gitu. Gue lebih bakal tetap sering pakai M46. Nah terakhir nih buat kalian yang emang nyari BMW klasik gitu ya, yang E30, E36 atau E39, kalian bisa banget tuh cari di Instagramnya Euro Corner, karena yang dagangnya itu, yang jualnya itu super ramah si Bro Erik. Terus barang-barangnya juga bagus. Dia jujur kalau misalkan dibilang kilometer rendah verified, ya dia bakal pertanggungjawabkan itu verified. Kalau misalkan kilometernya rendah tapi maksudnya kondisi mobilnya nggak sebanding, nah dia biasanya tulis unverified kilometer gitu. Keren sih. Dan buat kalian tuh yang emang ini kan mobilnya lagi harganya nih lagi tinggi-tingginya ya, lagi digoreng, cari deh yang benar-benar mulus, karena menurut gua ini mobil bakal jadi future classic. Dan tadi ya kalau misalkan berasa gitu kalian nyetir naik E36, gue ada E36 dan E46 kebetulan. Jadi ini mobil tuh pas buka pintunya, kan kalau yang M46 udah gagang ya, ini mobil tuh masih, dan bunyi besinya tuh masih kedengeran gitu. Dan itu menurut gue kayak pas kemarin pertama kali buka gitu ya, kayak wah udah berasa tua ya nih mobil gitu. Udah mau 25 tahun, udah 25 tahun bahkan. Udah itu aja video dari gua. See you on next video. Dan yang paling penting jangan lupa bahagia, bro. Adios.